Satya sedang bercakap-cakap dengan teman baiknya, Santo, melalui sebuah aplikasi instant messaging. Mereka tengah membahas mengenai olahraga yang mereka sukai, catur. Wah, lihat kalian sekarang. Santo, lu udah kerja buat pecatur terkenal. Lalu Andre juga udah main bareng pecatur legendaris. Keren! Demikian teks yang dikirimkan Satya kepada Santo yang disambut oleh ucapan terima kasih dari Santo. Percakapan ini dipicu dari foto yang dikirim oleh teman mereka yang bernama Andre kepada mereka berdua. Dalam foto itu, Andre dan istrinya sedang berpose bersama seorang pecatur legendaris. Satya, Santo, dan Andre adalah tiga sahabat karib yang sudah bersahabat sejak mereka masih menimba ilmu di sekolah dasar, dan mereka bertiga memiliki kesukaan yang sama, catur. Andre sudah mendalami dunia catur sejak umur 7 tahun. Dia terus berusaha berjuang untuk meningkatkan kemampuannya, untuk menjadi seorang pecatur profesional. Dalam perjuangannya itu dia bertemu dengan beberapa pecatur-pecatur kelas dunia, dan banyak dari pecatur itu yang menjadi temannya. Andre begitu berambisi untuk meningkatkan kemampuannya. Sampai-sampai dia sempat mengundang seorang pecatur handal dari luar negeri untuk datang ke Indonesia. Selama pecatur tersebut berada di Indonesia, Andre mengurus semua keperluannya. Yang diminta dari Andre hanyalah agar si pecatur ini bersedia membagikan ilmu padanya. Karena kiprahnya yang mumpuni di dunia catur, akhirnya Andre cukup dikenal di kalangan pecatur. Sampai akhirnya dia bisa berkenalan dengan seorang pecatur legendaris, dan bahkan mengundangnya untuk datang bermain bersama dirinya dan teman-temannya. Lain Andre, lain pula Santo. Sama dengan Andre, Santo juga menekuni olahraga catur. Berbeda dengan Andre, Santo melihat catur bukan sebagai profesi, melainkan sebagai hobi. Namun demikian, Santo memperlakukan hobinya ini dengan serius. Dengan lahap dia membaca buku, melihat video, dan terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan. Prestasinya memang tidak bisa dibandingkan dengan Andre. Andre sudah mengikuti berbagai macam ajang bergengsi, bahkan beberapa kali mengikuti ajang internasional, dan mencetak prestasi di ajang-ajang tersebut. Sementara Santo baru satu kali mengikuti ajang internasional. Prestasi yang dicetaknya pun tidak seberapa. Dia gagal menggondol penghargaan dari ajang tersebut. Upayanya tertahan satu langkah sebelum putaran final. Walaupun prestasinya di ajang internasional belum membuahkan hasil, penghargaan yang diterima Santo di kalangan domestik cukup banyak, dan ini membuka pintu baginya untuk menjadi seorang penulis artikel. Suatu kali seorang pecatur profesional yang juga merupakan seorang blogger membuka lowongan untuk penulis artikel. Santo tertarik dengan tawaran tersebut. Dengan segera dia mengirimkan resumenya sekaligus sebuah artikel untuk menunjukkan apa yang bisa dia kontribusikan. Dalam resumenya Santo mencantumkan prestasinya, baik di ajang domestik maupun internasional. Melihat resume Santo dan contoh artikel yang dikirim, pecatur profesional ini melihat bahwa Santo adalah orang yang tepat. Akhirnya dipekerjakanlah Santo sebagai seorang penulis freelance. Dan kemudian artikel-artikel yang dibuatnya banyak dimuat di media catur internasional. Analisa-analisa yang dibuatnya membuat namanya cukup dikenal dalam dunia catur internasional. Melihat kedua temannya ini melangkah maju dalam bidang yang mereka tekuni, Satya merasa senang. Dia memang mengagumi kedua temannya ini. Sementara Satya kembang kempis menekuni aktivitas ini, Andre dan Santo dengan konsisten memperdalam ilmu, menambah wawasan, dan mengikuti berbagai ajang untuk menambah pengalaman mereka. Sebenarnya dari segi kemampuan, Satya tidaklah kalah dibandingkan dengan kedua temannya ini. Bahkan bisa dibilang, Santo banyak belajar dari Satya. Ilmu-ilmu yang dia praktekkan sebagian dia pelajari dari Satya. Dari segi pemahaman, Satya bisa dibilang lebih baik dalam memahami konsep catur dibandingkan Andre. Yang menjadi halangan bagi Satya adalah ketidakkonsistenan. Dia terlalu cepat untuk tertarik mempelajari hal lain. Setiap kali dia mendengar Santo atau Andre mencetak prestasi, dia bersemangat untuk kembali menekuni catur. Dia merasa terinspirasi. Namun dalam beberapa hari rasa tertarik itu hilang, dan dia kembali mencari sesuatu yang baru. Akibatnya, Satya selalu menjadi seorang penonton. Tekad dan komitmennya seringkali pasang surut. Api yang kadang menyala di hatinya dengan cepat menjadi padam setelah dia berhadapan dengan kesulitan dan tembok yang menghalanginya. Dia menyaksikan bagaimana teman-temannya melangkah maju dan mencetak prestasi, sementara dia sendiri hanya menyaksikan dari bangku penonton. Dia bertanya-tanya,
Bagaimana kedua temannya bisa begitu konsisten melangkah maju dalam karir catur mereka. Suatu kali mereka bertiga berkumpul dan Satya menanyakan kepada kedua temannya ini, bagaimana mereka bisa melangkah sejauh ini? Santo menjawabnya, Satya, untuk segala sesuatu ada harga yang perlu kita bayar. Lu siap nggak bayar harganya? Walaupun bosan, walaupun jenuh, frustasi sulit, kita tetap memutuskan melangkah maju. Jangan berhenti di tempat, dan pasti lu bakal lihat progres yang lu alami. Sehari kita bisa maju 1 senti saja, sudah bagus banget. Andre hanya tersenyum dan menjawab, gue suka banget sama catur bro. Mau tidur aja masih kepikiran strategi yang lagi gue pelajari. Jadi ya, gue have fun aja selama ini, gue have fun banget. Satya hanya mengangguk-ngangguk. Dia sangat kagum kepada kedua temannya ini. Dan dia kembali pulang dengan semangat untuk mengejar kedua temannya ini. Namun kembali, semangatnya hanya bertahan selama 4 hari. Dan setelah itu, dia tinggalkan buku-buku catur yang sedang dipelajarinya. Dia merasa semuanya terlalu sulit dan berat untuknya. Jenuh, membosankan. Dan kembali, dia hanya menjadi penonton yang menyaksikan laporan-laporan dari Santo dan Andre yang menunjukkan kiprah mereka di dunia catur. Satya hanya bisa bergembira dan mengucapkan selamat kepada kedua temannya ini. Iya, Satya hanya bisa tersenyum sebagai penonton yang menyaksikan kehebatan kedua temannya. Dia hanya bisa berandai-andai, seandainya kemampuannya setara dengan kedua temannya itu.